Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Gimana adik-adik kabarnya kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pengantar tentang mata kuliah hak kekayaan intelektual, mana kita akan belajar di semester ini tentang mata kuliah hak kekayaan intelektual. Nah, yang namanya hak kekayaan intelektual itu disingkat dengan HAKI, atau juga ada yang mengatakan singkatannya adalah HKI gitu ya. HKI bukan hukum keluarga Islam, tapi hak kekayaan intelektual. Nah, maka insya Allah di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan dan menyampaikan poin apa saja yang akan kita pelajari dan kita bahas di semester ini. Nah, agar kalian juga dapat mengerti, dapat memahami apa yang saya sampaikan per poin-poin di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Nah, adik-adik sekalian, yang namanya HKI atau hak kekayaan intelektual itu adalah hak yang didapatkan atau dia mendapat hak tersebut dari hasil dia berkreasi, menghasilkan sebuah produk atau sebuah kreasi atau sebuah jasa dan lain sebagainya, dan itu berguna untuk masyarakat. Nah, intinya apa? Intinya yang namanya HAKI itu adalah hak yang diberikan oleh hukum gitu ya, kepada seorang kreator, seorang penemu, dan penemuannya itu berguna untuk masyarakat. Nah, walaupun itu ya hanya sekedar YouTube dia itu membuat hiburan yang koplak gitu ya. Nah, itu juga termasuk dilindungi dalam HAKI. Nah, tapi sebelum kita lanjutkan mapping kita pada kesempatan kali ini, kita intro dulu. Nah, adik-adik sekalian, HKI jika kita merujuk pada beberapa ilmuwan ternyata mempunyai berbagai macam definisi gitu ya. HKI ini mempunyai berbagai macam definisi, yang mana definisi tersebut itu mencakup dari HKI tersebut. Karena ya HKI itu akan membicarakan tentang ini. Nah, poin apa yang pertama? Yang pertama itu adalah hak eksklusif. Nah, hak eksklusif dalam HKI ini diberikan oleh hukum. Nah, kita kan Indonesia ini negara hukum. Maka ketika di Indonesia itu diberlakukan HKI sebagai perlindungan, maka hukum memberikan perlindungan tersebut kepada seorang penemu atau seorang kreator. Nah, itu namanya hak eksklusif. Itulah yang diberikan oleh hukum kepada seorang penemu dan kreator. Kemudian yang kedua, poin yang kedua yang dibahas dalam HKI itu adalah usaha berdasarkan kemampuan intelektual. Jadi usahanya yang dihasilkan itu berdasarkan kemampuan intelektual. Nah, bukan nyonto-nyonto, bukan dia tidak menemukan sendiri. Yang dinamakan penemuan itu kan prosesnya panjang kan. Nah, prosesnya panjang dari dia eksperimen, biaya, waktu, tenaga, dan lain sebagainya. Nah, maka hukum memberikan perlindungan kepada seorang penemu dan kreator. Nah, yang namanya hasil dari penemuan tersebut itu harus pasti berdasarkan
kemampuan intelektual. Nah, usaha untuk menemukan tersebut juga dibahas dalam Haki. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga, poin yang dibahas dalam Haki itu adalah yang namanya Haki itu pasti memiliki nilai ekonomi. Nah, memiliki nilai ekonomi. Kalau nggak memiliki nilai ekonomi ya nggak mungkin kan dibahas. Karena termasuk yang dilindungi itu adalah hak ekonomi bagi seorang penemu. Kasihan dong orang yang sudah nemu, capek-capek buat, ya kan. Dia habis tenaga, habis biaya, habis waktu, tiba-tiba hasil karyanya itu dimiliki orang-orang lain, dikuasai oleh orang lain. Sama seperti YouTuber misalkan. Dia hanya download, kemudian re-upload. Gampang kan gitu. Modal kuota, kemudian upload lagi, beres kan. Nah, hal tersebutlah yang dilindungi juga dalam HKI. Nah, maka kalian harus mempunyai kreativitas yang baik jika kalian ingin menjadi seorang penemu atau menjadi seorang kreator. Nah, yang mana nanti hak kalian akan dilindungi oleh negara. Nah, adik-adik sekalian, selanjutnya kita akan membahas dalam HKI itu apa saja sih yang dilindungi. Nah, gitu ya. Macam-macamnya apa saja sih? Penemuan-penemuan itu apa saja? Nah, dalam HKI yang pertama yang dilindungi itu adalah hak paten atau tentang paten. Nah, apa itu paten? Nah, insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Kemudian yang kedua yang dilindungi itu juga ada namanya merek. Lupa, merek kan cuma gitu-gitu aja ya katanya. Kayak Nike, sepatu Nike itu kan hanya tanda centeng begini gitu ya. Atau nama Nike, atau Adidas cuma garis-garis 3 gitu. Dan macam-macam. Nah, itu mempunyai nilai ekonomi itu. Nah, maka juga dilindungi merek tersebut. Nanti jangan-jangan banyak orang yang memakai merek Adidas karena apa? Itu termasuk sepatu yang kualitasnya bagus, kemudian mempunyai harganya mahal gitu kan. Nah, jam tangan dan lain sebagainya. Nah, maka merek ini juga dilindungi. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah desain industri. Nah, desain industri bagaimana kita akan bahas dalam pertemuan tersendiri juga. Kemudian selanjutnya yang dilindungi dalam HKI itu adalah indikasi geografis. Kita akan bahas juga. Kemudian ada varietas tanaman, selanjutnya dilindungi. Kemudian ada juga sirkuit terpadu. Wah, sirkuit. Gitu kan. Sirkuit yang bagaimana yang dibahas? Ya, atau yang dilindungi ya. Yang terpadu itu yang bagaimana? Nah, kita akan bahas juga di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kemudian yang dibahas juga tentang rahasia dagang. Ternyata dagang itu ada rahasianya. Yo iya. Apa itu rahasia dagang? Kenapa dengan rahasia dagang? Bagaimana rahasia dagang? Kapan, siapa? Nah, insya Allah itu juga kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Kemudian selanjutnya yang dilindungi adalah hak cipta. Hak cipta itu adalah hak karya intelektual, hak karya tulis ya, seperti buku, nah, buku bergambar, tulisan-tulisan, karena itu buah dari pemikiran ya. Jadi nggak sembarangan, kalian sembarangan copy paste gitu, makanya masuk dalam plagiat gitu kan. Makanya hati-hati kalau copy paste ya, jangan mudah copy paste karena itu tidak dapat dan tidak akan menambah pengetahuan kalian. Nah, itu kita memang dipermudah oleh Google, tapi ternyata kalau disalahgunakan ya akhirnya begitu. Kita tidak akan dapat apa-apa. Semua hanya copy paste. Nah, sedangkan yang di copy paste nggak disertakan namanya, nggak disebutkan rujukannya. Nah, inilah yang kurang baik ya adik-adik. Nah, sebisa mungkin dihindari. Kemudian selanjutnya yang dibahas adalah lisensi dan waralaba. Apa itu tentang lisensi dan waralaba? Kita akan bahas juga di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, selanjutnya ya kita akan bahas tentang prinsip-prinsip umum HKI.
Nah, dalam HKI ini ada prinsip-prinsip umum ya, yang mana prinsip-prinsip tersebut itu berlaku di Indonesia dan secara umum di HKI di berbagai negara ya, di berbagai negara. Maka kita akan bahas prinsip-prinsip umum ini. Insya Allah kita juga akan mengetahui apa sih tujuan dari HKI tersebut. Nah, yang pertama adalah tentang prinsip hak sebagai hak eksklusif. Nah, hak eksklusif itu hak yang diberikan dan dia tersemat ya, atau dia itu melekat pada seorang penemu. Nah, gitu ya, pada seorang penemu hal tersebut. Misalkan penemu pesawat, penemu misalkan reaktor nuklir, atau dia itu pengarang buku yang berguna bagi masyarakat dan lain sebagainya. Nah, prinsip hak sebagai hak eksklusif ini dilindungi oleh hukum. Kemudian yang kedua itu adalah prinsip melindungi karya intelektual berdasarkan pendaftaran. Jadi dia harus didaftarkan ya, jangan nggak didaftarkan. Kalau kalian mau dilindungi, royalti kalian, penghasilan kalian dari plagiat, dari tiru-tiruan ya, KW barang-barang KW kayak gitu. Nah, maka daftarkan. Ketika mereka nanti menjiplak dan meniru karya kalian, maka kalian dapat melaporkannya kepada pihak yang berwajib sehingga mereka semua ditindak. Nah, bayangin kalian yang nemukan misalkan desain kaos gitu ya. Kaosnya bagus, desainnya banyak yang suka gitu kan. Harganya murah, terus bahannya awet, sablonannya bagus. Nah, kalian jual. Ternyata ada orang lain yang niru gitu loh. Dan dia jual lebih murah dari kalian. Mungkin selisih 500 rupiah, 1000 rupiah, 2000 rupiah. Nah, tapi kan selisih gitu. Nah, itu sangat dirugikan sekali. Karena kita nggak bisa istilahnya menahan orang untuk tidak meniru gitu kan, menjiplak, nggak mungkin. Karena mereka juga bisanya cuma itu gitu loh. Orang yang jiplak itu bisanya cuma itu aja. Nah, maka daftarkan di Kementerian Hukum dan HAM. Dalam hal ini itu di Dirjen Hak Kekayaan Intelektual. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu prinsip perlindungan yang dibatasi oleh batasan teritorial. Dalam artian ya, kalau misalkan kalian tadi punya kaos bagus ya, hasil karya kalian sendiri, kemudian sudah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham. Nah, akan tetapi di luar negeri, misalkan di India, ada yang bikin kaos sama seperti kalian, desainnya sama, warnanya sama gitu kan. Tapi pakai namanya di India, ya tidak bisa kalian nuntut yang di India gitu ya. Yang bisa ya dalam teritorial Indonesia saja. Kemudian yang keempat, prinsip adanya pemisah antara benda secara fisik dengan HKI yang terdapat di dalam benda tersebut. Nah, maksudnya begini adik-adik, yang namanya hak eksklusif itu kan hak yang melekat dalam diri seorang penemu. Akan tapi ternyata seorang penemu itu dia tidak dapat memproduksi gitu kan, atau dia tidak dapat memproduksi dan memasarkan penemuannya tersebut sehingga mempunyai nilai nominal yang tinggi gitu kan, mempunyai harga yang tinggi. Nah, maka contohnya misalkan saya seorang pengarang buku, saya ngarang buku gitu kan. Nah, tapi karangan saya yang sudah saya tuangkan dalam tulisan itu dia akan berguna bagi masyarakat kalau tersebar kan gitu kan. Nah, kemudian akan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi jika itu banyak yang berminat dan membeli buku saya. Nah, maka saya menggandeng penerbit untuk menerbitkan buku saya karena saya nggak bisa nyetak sendiri gitu kan. Nah, maka adanya pemisahan yang hak eksklusif itu melekat pada saya. Ada juga hak ekonomi yang melekat pada penerbit. Nah, gitu ya. Jadi penerbit ini yang membantu saya dalam memproduksi, memperbanyak dan memasarkan kepada masyarakat. Kemudian selanjutnya itu adalah prinsip perlindungan hak yang bersifat terbatas. Jadi ya perlindungannya ini bersifat terbatas ya. Ada
terbatas, dan itu ya tidak semua dilindungi gitu maksudnya. Tidak semua dari warna-warnanya, dari segala bentuknya itu ya enggak. Nah, jadi intinya yang menjadi ciri khas dari tempat, dari apa yang saya temukan, itulah yang dilindungi. Nah, contoh begini, ada sepatu ya, Nike, mereknya Nike. Terus ada orang yang pakai merek Nike, ya kan? Tapi lambangnya bukan tanda begini, gitu misalkan. Gambarnya misalkan bintang, tulisannya Nike, itu tidak apa-apa, gitu ya. Nah, karena nggak sama dengan Nike yang asli, gitu loh. Karena dia pakai lambang bintang. Atau pakai Nike tapi tulisannya ada tambahannya apa? Dalam lambangnya itu ada tambahannya apa? Bintang, kemudian ada logo apa gitu. Nah, itu tidak apa-apa. Nah, bukan yang persis, makanya bersifat terbatas ya. Kemudian selanjutnya yang keenam itu prinsip harga yang berakhir jangka waktu perlindungannya berubah menjadi public domain. Jadi yang namanya HKI ini berjangka ya. Tadi kan terbatas, ini yang ini berjangka. Berjangka itu ya berapa tahun ini hanya bisa didaftarkan. Nah gitu ya. Karena apa ya, yang namanya penemuan ya itu masyarakat, dan itu dibutuhkan masyarakat, itu kan masyarakat juga butuh gitu loh, dan bisa dinikmati oleh public domain, oleh masyarakat luas itu ketika pendaftarannya sudah berakhir, ketika jangka waktunya ini sudah berakhir, itu akhirnya milik masyarakat nanti. Tidak dikuasai. Kita mau hidup sampai kapan sih gitu loh ya, untuk anak cucu kita ya, biar anak cucu kita yang yang bikin gitu, bikin penemuan yang baru, inovasi yang baru. Nah, jadi mempunyai perlindungannya itu punya jangka waktu. Nah, entah berapa tahun, nanti kita lihat di undang-undangnya. Semua yang saya sampaikan tadi itu ada undang-undangnya, dan kita akan bahas di semester ini. Nah, adik-adik sekalian, inilah mapping yang insya Allah kita akan bahas di semester ini. Semoga mudah dipahami dan kalian juga dapat belajar dengan baik. Ingat adik-adik ya, tetap semangat belajar. Walaupun dalam kondisi daring kita tidak dapat bertatap muka, akan tetapi apapun itu, ini adalah kondisi yang harus kita hadapi sekarang. Dan gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya ya. Waktu yang seperti ini dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Ingat ya, hidup itu terus berjalan. Gitu ya adik-adik ya. Hidup terus berjalan. Dan kalian kalau mau hidup baik, hidup layak, itu juga harus berusaha. Banyak inovasi, usaha, ulet, dan jujur. Nah, maka gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Entah apapun yang kalian gunakan. Ya, entah untuk belajar atau untuk belajar atau untuk bekerja tambahan dan lain sebagainya. Akan tapi jangan lupa jaga kesehatan kalian, dan semoga kita semua, keluarga kita, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari virus yang sekarang menjadi pandemi di dunia ini. Kita dapat bertemu kembali di kampus kita tercinta. Inilah dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.